Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil dzunub wal jari dzil junubi wassahibi bil jam. Dan beribadah kalian semua kepada Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, saudara, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga yang masih punya hubungan keluarga. Tapi tetangga nggak bisa. Kita bilang, saya emang nggak mau tetangga sama kamu, pindah-pindah, ya nggak bisa. Ya, paling kitanya ya. Nanti kita ketemu orang lagi begitu lagi, pindah terus gitu. Nah, ya. Dalam pandangan Islam ternyata tetangga itu, Pak, Bu, ada 3 kategori. Ya, ada 3. Yang pertama, tetangga yang punya 1 hak dari kita. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak dari kita. Yang ketiga, tetangga yang punya 3 hak dari kita. Nah, ini ada 3 tuh. Ya. Siapa yang punya hak dari kita sebagai tetangga? Yang ini adalah tetangga yang beda keyakinan. Jadi meskipun beda keyakinan, kalau dia tetangga kita, maka kita harus memberikan hak untuk yang bersangkutan. Kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau tinggal di Madinah, Bapak Ibu, itu tetangganya ada orang Yahudi. Tidak dibilang oleh Rasul karena beliau sebagai kepala pemerintahan, sebagai presidennya, sebagai orang tertinggi di Madinah, bilang, bukan Islam, pergi. Ya. Justru ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban, kambing, yang pertama diperintahkan oleh Rasul kepada Sayyidatina Aisyah untuk diberi, itu tetangga yang orang Yahudi. Nah, ini buat kita nih, ya. Itu bagaimanapun punya hak sebagai tetangga. Itu yang pertama. Yang kedua, tetangga kita yang sama-sama orang Muslim. Ya. Ada umpamanya dari mana di satu wilayah, satu perkampungan atau klaster tertentu, ya. Itu kalau dia sebagai orang Muslim, tetangga kita, maka punya hak 2 dari kita. 1, hak sebagai tetangga. Yang kedua, hak sebagai sesama orang Muslim. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tetangga itu ya orang Muslim, ya saudara kita. Jadi
Kalau mamanya kita lihat di perkampungan di belakang nih, itu kira-kira ngumpul nggak itu leluhurnya? Bini siapa, kakak, adik, mantu, menantu, itu kumpul semua di situ. Udah mah tetangga, sama-sama muslim, sama-sama saudara. Jadi ada 3. Ya. Ketiganya tidak boleh kemudian disakiti sampai-sampai. Ini kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil dzunub wal jari dzil junubi wassahibi bil jam." Dan beribadah kalian semua kepada Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, saudara, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga yang masih punya hubungan keluarga. Ya. Jadi ada perintahnya di dalam Al-Quran terkait dengan masalah tetangga. Makanya harus baik sama tetangga, tapi hati-hati, jangan sampai salah kaprah. Ditanya sama istri di rumah, "Pak, tanggal berapa ini?" "Tanggal 1. Gajian dong." "Iya, gajian." "Mana gajian ini?" "Amplopnya." "Isinya?" Kan kata Ustadz harus baik sama tetangga. Kebetulan istri tetangga butuh. Ini bahaya. Hati-hati, jangan sembarangan, jangan disalahgunakan. Gak boleh. Kata Pak Ustadz harus baik sama tetangga. Istri tetangga diberi buat belanja, istri sendiri tidak di salah. Berarti ngajinya sambil ngantuk. Bahaya, hati-hati ya. Jangan sampai salah. Bahaya itu. Kalau begitu nanti yang disalahin siapa? Ustaznya, padahal salah dengar. Bahaya itu ya. Makanya terkait dengan tetangga ini ada hadis muttafaq alaih. Sumbernya sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jaro." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, jangan menyakiti tetangga. Larangan, jangan menyakiti tetangga. Kalau umpamanya kita dapat nikmat, ya, jangan juga terlalu berlebihan, vulgar, yang bisa jadi akan menyakiti perasaan tetangga. Dapat rezeki warisan dari mertua, warisan mertua aja sombong gitu. Dapat rezeki warisan dari mertua, tanahnya kegusur jalan tol. Gede dapatnya. Langsung ngambil Kawasaki di depan tetangga itu. Nah, itu juga jangan. Itu namanya jangan berlebihan. Nggak boleh. Ya. Ngeledek itu. Jangan menyakiti. Ya. Karena menyakiti itu bisa verbal atau non verbal. Enggak ngomong semua, enggak. Tapi lagu-laganya kayaknya hati-hati. Itu hati. Jangan menyakiti tetangga. Kalau kata Nabi jangan, berarti hukumnya tidak boleh. Menyakiti tetangga itu
itu nggak boleh. Sampai-sampai kata Rasul, riwayat muttafaq alaih yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah dianggap tidak beriman sampai 3 kali. Demi Allah umatku dianggap tidak beriman. Demi Allah umatku dianggap tidak beriman. Demi Allah umatku dianggap tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa wahai Rasul? Mohon maaf. Rasul melanjutkan sabdanya, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'ihu. Orang yang punya tetangga dan tetangganya tidak merasa aman dari perilaku buruk yang bersangkutan. Ya, jangan sampai umpamanya kita punya tetangga, ketika kita nggak ada, tetangga merasa aman. Ketika kita ada, ngerasa kok abang pada hati-hati nih, beli gembok, beli teralis apa dan lain sebagainya. Nah, berarti ada problem di diri kita itu. Ya, masalah kalau begitu, hati-hati. Ya, makanya kan biasanya para orang-orang yang tidak baik itu biasanya punya prinsip, ya. Kalau mau ngelakuin apa-apa jangan di daerah. Nah, itu masih mending berarti dia pakai prinsip itu, ya, supaya sama tetangganya oke saja. Kalau umpamanya di kampung sendiri sama tetangga saja sampai seperti itu, wah itu udah levelnya akut, ya. Jadi bahaya, jangan sampai, kata Rasul. Sebab kalau sama tetangga, idealnya adanya kita disebut membahagiakan, tidak adanya kita dicari. Ya, adanya kita itu bahasa iklannya apa? Nggak ada lu nggak rame. Nah, dalam kebaikan tadi, kalau kita udah bisa seperti itu, maka berarti kita sudah menjadi tetangga yang baik. Ya, umpamanya apa? Nggak ada lu nggak rame. Ya, acara jamaah ke masjid ngajak, acara kerja bakti oke, gitu kan? Olahraga ayo, nah ini tetangga yang baik. Nggak ada lu nggak rame. Itu tetangga yang oke kalau seperti itu. Sampai-sampai Pak Bu, dalam hadis muttafaq alaih sumbernya dari Ibnu Umar dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhumah, beliau berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, madzala Jibril yusini bil jar. Malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad, itu banyak mesen ke saya, sayangi, hormati tetangga. Terus dipesankan oleh malaikat Jibril. Saking seringnya malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad untuk menghormati, untuk menyayangi, untuk tidak menyakiti tetangga, sampai-sampai baginda Rasul itu sempat berprasangka jangan-jangan tetangga itu akan dapat hak waris. Saking harus berbuat baiknya sama tetangga. Ya. Jadi tidak ada rumusnya kita tidak baik dengan tetangga. Tidak ada. Ya walaupun ada sinetron dulu ya. Tetangga kok apa? Tahu nggak sinetronnya? Tetangga kok gitu. Ini jarang nonton TV berarti dulu ya. Fokus ini kerjanya mantap. Ini urusan terus. Ada urusan terus. Waduh, keren. Tapi kalah sama Pak Ustaz. Ya, untuk paham. Urusan untuk paham. Kalau urusan untuk paham. Ya. Nah, sampai ini terutama kaum ibu nih. Ada ya kaum ibu ya. Ini kata Rasulullah hadis muttafaq alaih, ya nisa al-muslimat, wahai kaum muslimat, kaum muslimah perempuan, la tahkiron jaratun li jaratiha,
Janganlah seorang tetangga menyepelekan, meremehkan tetangganya, walau firsyana sadin, meskipun dengan gulai kambing airnya itu. Ya, kan kadang-kadang ada orang yang nyakitin, beli duren dari Banten, dari mana? Dari Lubang. Ya, duren jatohan. Wah, duren jatohan. Mejeng, yang dipejengin apa? Wah, kulitnya ditaruh di luar. Ya, bau duren semua. Tapi yang dikirim cuma apanya? Kulitnya, baunya. Itu menyakiti. Itu nggak boleh. Umpamanya pagi-pagi bikin apa kira-kira yang aromanya? Nasi uduk yang kemana-mana gitu ya. Walaupun mungkin bisa beli, tapi kalau jauh kan sama aja jauh mah. Bikin nasi uduk, udah di bawangin, dikasih serai dan macam, aromanya. Cuma ke tetangga dikasih baunya doang. Ini nggak boleh. Dalam Islam nggak. Kalau nggak mau begitu ya tutup. Tetangga jangan sampai tahu gimana caranya, coba kira-kira. Ya kan, sampai kesebar itu nggak boleh. Makanya kata Nabi, kalau bikin sop gitu ya, bikin gulai, kalau masak apa-apa banyakin airnya. Kasih tetangga, airnya kasih tetangga, dagingnya makan kita, wajar. Salah dulu ya. Salah, masa dikasih airnya doang. Artinya apa? Berbagi. Ya, jangan dikira orang yang dia mah nggak usah dikasih, kenapa? Kemarin baru dengar bisnisnya gol. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Ya, tetap sama tetangga, kondisi dia gimana, tetap kita harus berbagi. Jangan sampai kemudian tidak mau, karena kata Rasul apa? Tahadu. Saling berbagi hadiahlah kalian supaya kalian saling mencintai, saling menyayangi. Makanya kan ada rumus ya, pagar terkuat itu bukan pagar besi tapi tetangga. Iya, rumput juga tetangga. Rumput terbaik rumput tetangga. Bahaya ya, bahaya. Jadi harus benar nih, harus benar ya, menempatkan tetangga. Bahkan Pak Bu, terkait dengan tetangga ini, bukan hanya tidak boleh menyakiti, ya, bukan hanya tidak mengganggu, tapi dalam Islam ada perintah yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu harus berbuat baik kepada tetangga. Jadi kalau mamanya ada dua orang yang bertetangga, itu tidak lepas dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama menyakiti, ini tidak boleh.